Halo semuanya, good morning, shalom mom dan anak-anak Mister yang manis. Bertemu lagi dengan Mister David ya. Pagi ini kita akan belajar religion. Siap untuk belajar religion? Oke, siap ya. Nah, kalau kita sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu. Gimana sikap berdoanya? Tangannya dilipat, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar religion, berkati kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, kita sudah berdoa dan kita mau belajar religion. Nah, kita akan belajar religion ya. Ceritanya apa ya kira-kira pagi ini? Kira-kira anak-anak PKB ini siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap? Oke, kalau sudah siap, duduk yang manis, duduk yang tenang, dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada pembelajaran pagi ini kita akan belajar dengan salah satu tokoh. Nah, itu seorang perwira yang budiman. Dia itu adalah pegawai istana, ya kan? Pegawai istana kerajaan di Galilea. Nah, suatu saat ketika Tuhan Yesus itu kembali lagi ke Kana di Galilea itu, nah ada seorang pegawai istana yaitu perwira itu menemui Tuhan Yesus. Nah, dia berbondong-bondong dan berteriak-teriak ingin bertemu Tuhan Yesus. Kira-kira ketika orang itu berlari-lari dan pengen ketemu Tuhan Yesus, kira-kira ada apa ya? Apakah Tuhan Yesus membawa mainan? Apakah Tuhan Yesus membawa makanan? Sehingga pegawai istana ini pengen bertemu Tuhan Yesus? Tentu tidak. Tetapi Tuhan Yesus membawa mukjizat. Apa? Mukjizat. Nah, mukjizat yang bisa memulihkan orang. Nah, kira-kira apa ya yang dipulihkan Tuhan Yesus? Nah, yuk kita akan baca Alkitab di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Nah, di situ Tuhan Yesus lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Oh alah, ternyata pegawai istana itu berbondong-bondong ingin bertemu Tuhan Yesus karena anaknya lagi sakit. Oh gitu. Sakit apa ya kira-kira? Ternyata anaknya ini sakit parah, sehingga yang dikatakan kepada pegawai istana itu, Tuhan, kemarilah atau ke rumahku. Dia bilang seperti itu. Pegawai istana itu meminta Tuhan Yesus untuk ke rumahnya melihat anaknya. Loh, ternyata anaknya ini mau mati. Berarti kan sudah sakit parah. Anaknya mau mati. Wah, pasti di rumahnya banyak orang, karena untuk melihat anaknya yang mau mati. Banyak orang di situ, di rumahnya pegawai istana itu. Nah, kemudian pegawai istana itu seorang perwira
wow, yang gagah. Dia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, dia harus melihat tanda mukjizat supaya dia percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Ya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan Yesus diminta untuk datang ke rumahnya. Tetapi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan? Pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dan yang dikatakan Yesus kepadanya. Ia lalu pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke rumahnya, melihat anaknya. Lalu ia bertemu pegawai-pegawai istana yang lain, dan dia menyapa perwira tersebut. Perwira, anakmu hidup. Demamnya hilang sekejap. Lalu perwira itu teringat. Ketika lagi di jalan, dia teringat perkataan siapa? Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Anakmu hidup. Perwira itu teringat. Oh iya, Yesus pernah berkata ketika aku meminta bantuan untuk datang ke rumahku, ketika aku mengungkapkan bahwa anakku itu mau mati, dan dia berkata, anakmu hidup. Perwira itu teringat perkataan Tuhan Yesus, bahwa perkataan Tuhan Yesus begitu nyata di dalam hidupnya, dan dia melihat sendiri anaknya hidup. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada perwira untuk menyembuhkan anaknya. Nah, seneng gak punya Tuhan Yesus yang seperti itu? Seneng gak? Pernahkah anak-anak TKB ini sakit? Demam, batuk, pilek? Pernah? Pernah. Nah, ketika anak-anak pernah sakit, anak-anak mau pergi kemana? Pasti ke dokter untuk meminta obat. Nah, ketika dokter tidak sembuh sekejap atau butuh berapa proses, 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti Tuhan Yesus menjamah anak-anak. Ketika dokter sudah tidak sanggup, orang tua anak-anak pasti mendoakan untuk kesembuhan anak-anak. Senang gak ketika didoakan oleh pendeta, oleh orang tua, oleh hamba-hamba Tuhan? Senang gak? Pastinya senang ya. Senang karena dengan doa itu Tuhan Yesus bisa mendengar dan bisa menyembuhkan sakitnya anak-anak TKB. Nah, senang kan pastinya? Senang dong. Nah, makanya kita kalau sehat tidak boleh sombong. Kita harus saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi yang lemah, mengasihi yang miskin, mengasihi yang sakit. Ketika yang lemah, ketika yang miskin, ketika yang sakit, tidak boleh diejek, tetapi kita harus menguatkannya supaya tetap sehat dan bersama-sama dengan kita. Oke, nah kalau gitu sudah paham semua ya dengan ceritanya. Kalau sudah paham, tugasnya adalah membuat hati atau menggambar bentuk hati. Nah, seperti ini ya. Hati itu love.
bentuk hati. Untuk apa? Untuk menandakan kalau kita ini cinta kepada seseorang. Contohnya kepada siapa? Kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada kakak, kepada kakek, dan semua yang adik-adik cintai. Nah, adik-adik membuat gambar love dan nanti bisa menulis I love mama atau I love papa, sambil di bawahnya itu ada hatinya, gambar hati. Gambar hatinya boleh diwarnai ya. Nah, nggak apa-apa, diwarnai lebih bagus. Oke, bisa semua untuk tugasnya? Bisa dong, ya kan? Anak-anak TKB kan pinter-pinter. Nah, harus bisa ya. Nah, tugasnya apa? Membuat gambar love sambil berkata kepada mamanya atau papanya, bilang I love sambil menunjukkan gambarnya. Nanti jika kumpulnya itu buat I love, terus di bawahnya hati ya. Itu dikumpulkan melalui WA pribadi Mister, nggak apa-apa. Nah, oke. Kalau kita sudah selesai dan kita mau berdoa penutup. Yuk kita akan berdoa penutup. Seperti biasa, tangannya dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pagi ini sudah belajar memahami kebenaran firman Tuhan, melihat cerita dari perwira yang budiman. Tuhan, biarlah kami percaya bahwa mukjizat-Mu itu benar-benar ada dan benar-benar menyembuhkan, menyempurnakan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke semuanya, thank you, goodbye. Bye-bye semuanya. Tuhan Yesus memberkati.